Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Nur Apipa dengan NPM 1906166. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Karnaug Map 3 variabel untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sistem digital. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian Karnaug Map atau peta Karnaug. Peta Karnaug atau lebih dikenal dengan istilah key map adalah suatu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan. Key map terdiri dari kotak-kotak yang jumlahnya terdiri dari jumlah variabel dan fungsi logika. Key map ditemukan oleh seorang ahli fisika dan matematika yang bernama Maurice Karnaug pada tahun 1953. Key map adalah salah satu metode yang paling mudah untuk penyederhanaan rangkaian logika. Rumus untuk menentukan jumlah kotak pada key map yaitu dengan 2 pangkat n, di mana n merupakan banyaknya variabel atau inputan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis Karnaug Map. Yang pertama yaitu key map 2 variabel, yang kedua yaitu key map 3 variabel, yang ketiga key map 4 variabel, key map 5 variabel, dan key map 6 variabel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai key map 3 variabel. Untuk 3 variabel, input akan ada sebanyak 2 pangkat 3 sama dengan 8 kombinasi input. Maka banyaknya kotak yang dibutuhkan adalah 8 kotak. Dapat kita lihat di sini terdapat 8 kotak jumlahnya, dan untuk tabel kebenarannya juga terdapat 8 kolom. Key map disusun sehingga minterm yang berdekatan hanya mempunyai perbedaan satu variabel, yaitu 0, 1, 3, 2, 4, dan seterusnya. Di sini terdapat 2 model peta Karnaug. Yang pertama model 1 tampilannya ini, dan yang model 2 ini. Yang membedakannya hanya penempatan variabelnya saja, di mana untuk model yang pertama untuk variabel A-nya di bawah, dan untuk yang model kedua variabel C-nya yang di bawah. Lalu untuk angka yang merah ini di bawah ini merupakan map value-nya. Selanjutnya yaitu desain pemetaan key map 3 variabel. Untuk model pertama, desain pemetaannya dapat dilihat seperti gambar ini. Untuk kolom ini merupakan B aksen, untuk kolom ini merupakan B, untuk baris ini merupakan A aksen, dan untuk baris ini merupakan A. Untuk C kolom yang ini, dan untuk yang C aksen kolom yang ini. Untuk model yang kedua sama saja, namun yang membedakan hanya penempatan pada variabelnya saja, di mana di sini variabel C yang di bawah, dan untuk baris ini merupakan C aksen, dan yang ini merupakan C. Kolom ini merupakan A aksen, dan yang ini merupakan A. Lalu untuk yang B aksen, kolomnya yang ini, dan untuk yang B yang ini. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Untuk contoh yang pertama, diketahui tabel kebenaran di bawah ini, kemudian cari persamaan logikanya. Bisa kita lihat tabel kebenarannya yang ini. Kemudian kita masukkan rumus tabel kebenaran kepada peta Karnaug, di mana di sini A0, B00. Kita lihat pada tabel kebenaran untuk A0, B0, C0, yaitu hasilnya 0, maka kita masukkan 0. Kemudian untuk A0, B0, C1 hasilnya 1, kemudian kita masukkan 1. Selanjutnya untuk A0, B1, C1 kita lihat di sini A0, B1, C1 hasilnya 0, kita masukkan ke sini, dan seterusnya. Setelah itu, setelah kita memasukkan rumus tabel kebenaran kepada peta Karnaug, kita membuat
kelompok pada min-term yang berdekatan dan banyaknya anggota pada kelompok. Setelah dikelompokkan, maka akan diperoleh persamaan gabungan min-term yang ada pada tiap-tiap kelompok. Untuk kelompok yang pertama yang ini, kita temukan persamaannya, yaitu A B aksen C aksen ditambah A B aksen C ditambah A B C ditambah A B aksen C yang ini. Lalu untuk pengelompokan yang kedua yang ini, A aksen B aksen C dan ditambah A B aksen C. Dan untuk pengelompokan yang ini yaitu A aksen B C aksen ditambah A B C aksen yang ini. Maka dapat diperoleh persamaannya, yaitu Y sama dengan A ditambah B aksen C ditambah BC. Jadi persamaan logikanya yaitu Y sama dengan A ditambah B aksen C ditambah BC aksen. Selanjutnya, untuk contoh soal yang kedua, yaitu sederhanakanlah persamaan di bawah ini dengan Karnaugh map. Untuk persamaannya yaitu F sama dengan A B aksen C ditambah A B aksen C aksen ditambah A aksen BC ditambah A aksen BC aksen. Untuk penyelesaiannya, kita pertama-tama menggunakan peta Karnaugh 3 peubah seperti pada gambar di bawah ini. Setelah kita kelompokkan min-term yang berdekatan, maka kita bisa merubah bentuk desimal ini, bentuk biner ini ke desimal. Untuk yang pertama yaitu pengelompokan yang pertama yaitu 0 1 1. Kita masukkan sini 0 1 0, kemudian 1 0 0 dan 1 0 1. Dan untuk desimalnya yaitu untuk 0113, 0102, 1004 dan untuk 1015. Setelah itu kita buatkan tabel desimalnya sehingga dapat dilihat. Untuk tabel desimalnya seperti ini: 01324567. Kemudian setelah itu kita gabungkan sehingga didapat hasil penyederhanaannya, yaitu F sama dengan A aksen B ditambah AB aksen. Setelah itu kita buat tabel kebenarannya. Dari peta Karnaugh di sini kita masukkan kepada tabel kebenaran, dimana untuk hasil persamanya itu untuk 0 0 0 0 kita masukkan di sini 0, untuk 0 0 1 kita masukkan 0, untuk 0 1 1 kita masukkan 1, untuk 0 1 0 kita masukkan 1, untuk 1 0 0 kita masukkan 1, untuk 1 0 1 kita masukkan 1, lalu untuk 1 1 0 kita masukkan 0, dan untuk 1 1 1 kita juga masukkan 0. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.